Siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah di rumah Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah, mari kita masuk ke dalam saat teduh. Bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Kebaktian hari ini kita mulai demi nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Saudara sekalian, kita mengucap syukur untuk harinya Tuhan. Kita mau bersukacita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu nomor 27, Kasih Allah yang bisa menembus kepada dunia ini, The Love of God. 27. Kita mari menyanyikan lagu nomor puji-pujian 27, Kasih Allah. Kita bangkit berdiri. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Mari kita menyanyikan lagu nomor 27, Kasih Allah, The Love of God. Kasih Allah amat besar, tanpa dapat dituliskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski ada tanah besar yang mengutus anaknya, bagi datang
Engkau Tuhan. Karena Engkau memberikan penebusan kepada kami dan hidup yang kekal kepada setiap kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau memberikan anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang boleh mati di atas kayu salib menebus dosa kami, sehingga kami boleh berdamai kembali. Dan kami boleh Tuhan mendapatkan anugerah pengampunan dosa, dan kami boleh diselamatkan oleh-Mu. Terpuji nama Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami boleh sekali lagi harinya Tuhan, kami boleh menguduskannya. Kami boleh datang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berikanlah kami sukacita dan hati yang rindu Tuhan untuk mencari-Mu. Kami mengucap syukur semuanya ini Tuhan. Terpuji nama Engkau ya Bapa yang telah sungguh nyata di tengah kami dan bekerja di tengah kami. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyertai kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kepada pembacaan bersahut-sahutan yang terdapat di buku nyanyian kita, sekali lagi di belakang nomor 31. Bacaan saut-sautan dibenarkan karena iman. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Sebab itu kita juga dibenarkan oleh iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di sini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Tetapi kita nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Kembali saat ini kita akan memuji Tuhan nomor 44, Tuhanku yang ajaib. Tuhan kita memang sungguh ajaib. Tuhan yang segera mendengar doa kita pada waktu kita di dalam kesesakan, di dalam situasi apapun yang kita hadapi. Tuhan segera mendengar doa kita. Mari kita, karena imam besar yang kita punya, imam besar yang bisa merasakan kelemahan kita, karena Tuhan pernah datang menjadi manusia menolong kita. Nomor 44, My Wonderful Lord, Tuhanku yang ajaib. Mari kita memuji Tuhan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib.
kita dengan nyata. Saudara sekalian, saat ini kita kembali bersama dengan gereja segala abad dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang terdapat di buku nyanyian kita nomor 692 bagian belakang. Nomor 692 bagian belakang pengakuan iman rasuli. Setelah dapat, mari kita semua bangkit berdiri. 692. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri kita mau doa syafaat. Saya persilakan pada Ibu Naomi doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa yang ada dalam surga, kembali ya Tuhan, pada siang hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Sebelum kami memasuki lebih jauh, Tuhan tolong ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan secara sadar maupun tak sadar, baik itu dosa perkataan, perbuatan, dan pikiran kami, sehingga tidak menghalang doa kami datang kepadamu. Tuhan, dari tempat ini yuk Tuhan, kami bersatu hati Tuhan memohon kiranya biarlah Tuhan hadirat-Mu turun di tempat ini. Segala roh-roh yang tidak berkenan kepadamu kami usir, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga yang ada hanya Roh-Mu saja Tuhan di tempat ini. Tuhan Bapa yang dalam surga, kami juga berdoa akan teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan menuju tempat ini, bahkan mereka dengan tidak kurang satu apa. Demikian pula yang tidak datang Tuhan karena sakit, Tuhan biarlah ulurkan tangan kasih-Mu, jamah mereka Tuhan, sehingga mereka bisa diberikan kekuatan, kesehatan, dipulihkan kesehatan ya Tuhan. Dan pada hari-hari yang mendatang mereka bisa datang bersekutu bersama-sama dengan kami di sini. Tuhan, kami juga teringat akan saudara kami Kian yang ada di Indonesia Tuhan. Dia masih belum sembuh benar Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami bersatu Tuhan memohon kepadamu, biarlah Tuhan Engkau juga menyertai dia. Engkau juga melindungi dia, memberkati dia. Berikan Tuhan dia kesehatannya, pulih kembali. Berikan dia Tuhan setiap usaha yang dia akan adakan Tuhan beroleh sukses. Tuhan, kami hanya memohon kepadamu, tolong juga Tuhan teman-teman kami yang sedang mencari pekerjaan Tuhan saat ini. Tuhan, Engkau juga membukakan jalan. Kami tahu saat ini sulit Tuhan untuk mendapat pekerjaan, tapi kalau kami bersandar kepadamu, hal yang tak mungkin adalah mungkin bagimu ya Bapa. Bapa, dari tempat ini juga kami sehati Tuhan memohon Tuhan, biarlah Engkau Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kami di sini. Kami tahu Tuhan, kami hanya segelintir orang Tuhan, tapi kami percaya kalau kami ada di tempat ini bukan oleh karena kami Tuhan, tapi Engkau sudah memilih kami datang ke tempat ini. Engkau sudah menyelamatkan hidup kami. Engkau sudah memberi kami hari lepas hari Tuhan. Engkau masih memberi kami napas kehidupan. Untuk itu kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah kami juga Tuhan dikuasai oleh Roh pada siang hari ini. Biar hati kami yang keras dilembutkan Tuhan, sehingga mudah untuk meresap semua firman-Mu. Kami juga berdoakan Pak Someman Saud yang menjadi saluran firman-Mu pada siang hari ini. Pakai dia dengan heranan ajaib, sembunyikan dia di belakang kaki salib-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikannya Tuhan selalu bersumber daripada-Mu. Dan biarlah Tuhan kami bisa menangkap semua firman yang akan dia taburkan sebentar lagi. Sehingga apabila kami pulang Tuhan, kami bisa membawa berkat baru yang berasal daripada-Mu. Pertambahlah kami senantiasa Tuhan, iman dan percaya kami. Bapa, kami juga berdoa akan misi dan visi dari gereja kami. Kami hanya meletakkan di dalam kaki-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, sebagai manusia kami hanya bercita-cita. Sebagai manusia kami hanya
senantiasa memohon kepadamu, karena kami percaya Tuhan Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Tuhan Allah yang kami sembah adalah Allah yang kuasa melakukan segala mujizat di bumi dan di surga. Untuk itu Tuhan, pada siang hari ini Tuhan, berikan kami sehati, seiman, sepikir. Berikan kami Tuhan haus akan firman-Mu senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Bapa yang ada dalam surga, kami juga berdoa akan bangsa dan negara kami Tuhan Indonesia. Tuhan, tak lama lagi kami akan mengadakan satu pemilihan lagi nanti Tuhan. Tolong Tuhan, biarlah menjadi seorang pemimpin nanti untuk bangsa Indonesia adalah orang yang benar-benar dipilih oleh Engkau. Juga kami berdoakan Bapak Presiden Jokowi Tuhan, biarlah Engkau juga mempertambah hikmat, akal budi, bijaksana pada Bapak Presiden kami Tuhan, sehingga dia bisa Tuhan, mulai dari eselon yang paling tinggi Tuhan sampai yang paling rendah, berikan sehati mereka Tuhan, sehingga mudah mereka melakukan segala kegiatan-kegiatan mereka. Dan biarlah segala keputusan yang diambil Presiden kami Tuhan diberikan hikmat Tuhan, sehingga Tuhan dia dengan mudah Tuhan memimpin bangsa kami. Karena kami tahu Tuhan dia adalah penuh dengan tantangan, dia penuh dengan kesulitan untuk menghadapi rakyatnya Tuhan yang di Indonesia. Tapi mari Tuhan, biarlah dia berikan Tuhan satu karunia Tuhan, sehingga dia bisa merangkul semua orang yang ada di Indonesia. Semua percaya Tuhan bahwa di dalam Engkau Tuhan tak ada yang mustahil. Untuk itu kami serahkan akan Presiden kami Pak Jokowi dalam tangan-Mu. Kami juga teringat Tuhan akan gereja-gereja senantiasa yang banyak teraniaya Tuhan. Banyak Tuhan gereja-gereja yang teraniaya, tapi kami percaya Tuhan Engkau akan membuka Tuhan. Berikan kebebasan untuk memuji Engkau, kebebasan untuk mencari Engkau. Demikian para misioner yang terletak di seluruh dunia, tersebar di mana saja Tuhan. Engkau Tuhan tolong mereka. Berikan juga mereka kemampuan untuk menyebarkan firman-Mu. Berikan mereka juga Tuhan finansial Tuhan, secara ekonomi Tuhan. Biarlah Tuhan mereka bisa masuk ke pelosok-pelosok mana saja Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, sehingga banyak jiwa yang bertobat, banyak jiwa yang mau datang kepadamu untuk menyembah dan sujud di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa akan bangsa dan negara di mana kami bertempat tinggal saat ini, yaitu bangsa Amerika. Tuhan, tolong juga bangsa ini Tuhan, dalam ekonominya yang sudah terpuruk. Kami percaya Tuhan, kalau ada anak-anak-Mu yang takut akan Engkau, Engkau akan memulihkan negara ini. Engkau sudah berjanji Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang meminta tak pernah akan kecewa. Kami percaya Tuhan, kami percaya bangsa ini akan kembali Tuhan, akan kembali baik kekuatannya, baik ekonominya ya Bapa. Oh Bapa yang dalam surga, banyak sekali yang hendak kami pinta daripadamu, tapi bibir mulut kami tak bisa menguraikan satu persatu. Kami hanya menyerahkan semua ini dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami doa sempurna. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerjaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami persilakan untuk duduk kembali. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan sebuah lagu, yaitu 144 firman hidup. Firman yang kita baca adalah firman yang hidup, firman yang bisa berbicara kepada setiap kita. Mari kita menyanyikan lagu 144, firman hidup, wonderful words of life. Firman yang memberikan kita hidup. 144, firman hidup. Nomor 144 halaman 237.
Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat siang. Saya pikir masih belum telat kalau saya mengucapkan Happy Thanksgiving buat kita sekalian ya. Karena Tuhan memberkati kita selalu, maka kita juga harus bersyukur kepadanya selalu. Tema yang akan saya bawakan pada hari ini adalah bersyukur saja. Bersyukur saja. Mari saudara kita buka Alkitab di Mazmur 86 ayat yang ke-12. Mazmur 86 ayat 12. Mazmur 86 ayat 12, demikian firman Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Diberi tanda, kita lihat lagi 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18. Demikian firman Tuhan. 1 Tesalonika 5:18 berbunyi, dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur, sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan izinkan kami datang ke gereja ini beribadah. Sekali lagi Tuhan, kami boleh datang bukan karena hak kami, tetapi karena anugerah Tuhan yang memberi kesempatan untuk kami berkumpul di tempat ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bapa kami di surga, kami juga doakan firman Tuhan yang sudah kami baca, dan biarlah kami sebentar akan merenungkannya. Berkati hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Berikan hikmat yang daripada Engkau Tuhan, supaya firman disampaikan jadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kalau hari ini saudara memberikan sesuatu kepada orang lain, memberikan dia hadiah, memberikan dia makanan, memberikan dia pertolongan, memberikan dia tumpangan dan sebagainya, atau membantu dia, tentunya kita sangat senang apabila orang yang kita beri, orang yang kita tolong, orang yang kita bantu, dia katakan terima kasih, terima kasih. Itu artinya orang itu tahu diri saudara ya. Karena dia mendapat pertolongan, dia bilang terima kasih. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, orang yang kemudian mungkin kita tolong, kita bantu, kita beri dan sebagainya, tapi sesudah menerimanya, sudah ditolong, menghilang misalnya, orangnya pun ditelepon tidak mau ngangkat dan sebagainya, maka orang itu bisa disebut sebagai orang yang tanda kutip tidak tahu diri ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, itu umum terjadi. Lalu sekarang kita yang menerima berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan bertahun-tahun. Dan kalau kita lihat tahun 2022, hari ini kita sudah masuk kepada akhir dari bulan November. Sebentar lagi masuk bulan Desember, cepat sekali berlalu. Dan ternyata kita dipelihara Tuhan, maka layaknya kita bersyukur saja kepada Tuhan. Saudara, sebenarnya kita sebagai
orang yang lahir di Indonesia tidak sulit untuk bersyukur. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita selalu ada untungnya. Orang Indonesia itu banyak untung, saudara. Kalau dia naik mobil, naik kendaraan, terjadi kecelakaan, dia bilang untung hanya mobilnya lecet. Orangnya masih sehat. Lalu mobilnya sudah hancur misalnya. Orangnya mungkin tangannya luka. Untung hanya luka tangannya. Kakinya tidak gitu. Wajahnya masih bagus. Beberapa tahun lalu ada artis yang meninggal kecelakaan yang dahsyat. Sampai dia mobilnya hancur, dia pun meninggal, suami istri. Orang-orang Indonesia menceritakan, untung wajahnya masih bagus katanya. Untung wajahnya masih bagus. Jadi selalu ada untung, bahkan sudah meninggal pun ada untungnya. Nah saudara, dengan demikian maka gampang untuk bersyukur mestinya, gampang untuk berterima kasih. Boleh dikatakan firman Tuhan yang ajarkan kepada kita pada hari ini sangat cocok untuk kita. 1 Tesalonika 5 ayat 8 katakan, dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur, sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus dalam segala keadaan. Dalam keadaan sakit, bersyukur kepada Tuhan. Dalam keadaan susah, bersyukur kepada Tuhan. Dalam keadaan tidak senang, mesti bersyukur juga kepada Tuhan. Jadi dalam segala keadaan, apalagi dalam keadaan sukacita, apalagi dalam keadaan sehat, kita mesti double bersyukur kepada Tuhan. Kembali kepada pertanyaan kita, bersyukur saja. Bagaimana kita dapat bersyukur saja? Mengapa kita harus bersyukur saja? Kita akan coba lihat 3 alasan secara cepat pada hari ini. Pertama, kita perlu bersyukur saja karena di dalam bersyukur itu membawa kehidupan kita itu lebih maju, lebih dinamis. Kalau kita mengeluh, kalau kita mengomel, kalau kita protes, kalau kita menggerutu, kalau muka kita muram durja, saudara, itu merupakan kemacetan. Itu merupakan kemandekan dari hidup seseorang. Kita tidak bisa maju kalau hidupnya mengeluh saja. Kita berada pada posisi stagnasi, berhenti. Sedangkan kalau ucapan syukur, terima kasih Tuhan untuk ini, terima kasih Tuhan untuk itu, maka dia akan penuh dengan semangat, penuh dengan kekuatan. Terima kasih Tuhan, aku dipulihkan. Terima kasih Tuhan, walaupun aku sakit, aku bisa duduk dengan baik, aku bisa konsentrasi. Oh Tuhan, terima kasih, walaupun aku tidak merasa kaya raya, tapi aku bisa menolong orang. Terima kasih, puji Tuhan dan sebagainya. Waduh. Ucapan syukur membuat kita begitu semangat, saudara. Roma 1 ayat 21, saudara, kalau kita bisa buka Alkitab, saya baca, sama-sama kita baca. Roma 1, 21. Firman Tuhan bunyi demikian. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Jadi firman Tuhan diingatkan oleh Rasul Paulus kepada orang yang mengenal Allah, kepada orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Allah, Yesus Kristus. Maka dia mesti mengucap syukur. Karena kalau dia tidak mengucap syukur, maka pikirannya itu gelap. Maka pikirannya menjadi bodoh. Saudara, hanya orang bodoh saja yang hari ini diberi kehidupan tapi tidak bisa mengucap syukur. Kenapa, saudara? Karena memang dia bodoh.
Tapi kalau kita sehat, kita pintar, kita bijak, maka kita tahu, oh kenapa saya hidup, oh kenapa saya bisa begini, oh kenapa saya masih bisa konsentrasi dengan baik, oh kenapa saya masih diberikan tubuh yang kuat dan sebagainya. Maka kita perlu bersyukur. Saudara, orang kalau mau sakit itu dadakan, ya. Dan kita kadang tidak tahu kenapa. Kemarin ada seorang teman kita yang dulu sering bersama-sama kita, tiba-tiba saya dengar dia masuk rumah sakit emergency di San Mateo. Lalu saya telepon dia, gak bisa masuk. Saya tanya saudaranya, ada apa ini? Akhirnya sorenya kita bersyukur ya, dia bisa pulang kembali ke rumah istirahat. Lalu dia cerita pada saya, sudah sejak bertahun-tahun dia itu mengalami semacam infeksi di perut. Ada bakteri, seakan-akan dokter di sini pintar, hebat dan sebagainya, tapi mereka tidak punya pengalaman untuk mengobati dia. Jadi setiap 2 hari dia sakit perut. Dan kemarin dia tidak tahan lagi, sudah lemas sekali, dia ke emergency ER, kemudian masuk ke sana untuk diperiksa. Saudara yang saya kasih Tuhan, masing-masing kita mengalami mungkin kesulitan yang berbeda. Ada saja pengalaman-pengalaman yang berbeda. Tapi hari ini dalam rangka Thanksgiving, ucapan syukur, firman Tuhan mengajarkan kita sebagai orang percaya mengenal Allah, Allah yang menolong kita, maka kita mesti bersyukur kepada Dia. Bersyukur itu membuat kita maju. Bersyukur membuat kita jadi orang pintar. Saudara perhatikan baik-baik, ada 3 kata ajaib yang mewujudkan kehidupan di dunia kerja menjadi lebih semangat. Kalau kita dengar kata I respect you, ya. Kalau kita dengar kata I appreciate you, kalau kita dengar kata I agree with you, gitu. Jadi ada kata yang seakan-akan menghargai, menghormati, yang bisa menerima kita, yang bisa membawa kita merasa senang, sukacita, dan hidup kita bisa bertambah semangat. Tapi saudara, kalau kita mendengar kata-kata yang menyakitkan misalnya, kata-kata yang muncul, kata-kata yang katakan saya tidak senang kepadamu, saya tidak bisa menghargaimu, saya menganggap engkau tidak ada apa-apanya dan sebagainya. Tentunya orang itu akan patah semangat. Itu ahli daripada orang-orang yang bisnis mengucapkan kata-kata itu. Sehingga orang semangat lagi berbisnis. Dia direspek, dia dihargai. Lalu orang-orang yang bicara di depan, ahli komunikasi, dia juga harus mampu mengangkat orang lain. Seorang salesman, sales girl, mereka yang duduk di bagian penjualan, mereka itu harus menampilkan diri bukan hanya wajah tampan dan cantik, bukan hanya baju yang necis, tapi juga dia harus sopan, pandai bicara, dan memikat. Ada 3 kata magic yang dikatakan di sini, dia sebutkan oleh orang yang ahli komunikasi, misalnya thank you, terima kasih. Kemudian maaf, sorry, atau tolong. Jadi dia tidak sekedar perintah orang, tapi tolong. Dia kalau salah minta maaf. Kalau menerima bantuan dan sebagainya, thank you, terima kasih. Nah, dari kata ini, saudara, yang ketiga ini
maka yang paling kuat punya power itu adalah kata terima kasih. Tapi kata terima kasih jangan kita sembarang ngomong, saudara. Apa-apa terima kasih lama-lama jadi lata, saudara, kan. Harus mendapatkan sesuatu tentunya. Kita juga tidak diminta lata terhadap Tuhan, tapi benar-benar Tuhan memberkati kita. Bukan bohong-bohongan, benar-benar Dia menyampaikan kasih berkat pada kita. Maka ungkapan terima kasih sesungguhnya didasarkan pada rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya orang yang bersyukur kepada Tuhan Allah yang sanggup berkata terima kasih. Kadang Allah memakai orang lain untuk menolong kita. Dengan tatapan mata kita saja itu jadi komunikasi antara penerimaan ataupun penolakan. Ya kan, saudara? Saudara kalau ketemu orang, dia berpaling wajah, ngomong dengan dia, tidak mau nyaut dan sebagainya, itu namanya penolakan. Tapi kalau orang itu menyambut, nah itu penyambutan. Saya pikir kita bukan sakit leher gitu ya, bukannya. Tapi kita kalau ketemu orang pasti kita sambut. Karena memang gak ada masalahnya. Maka ini dikatakan sebagai alat komunikasi kita. Yang menunjukkan bahwa kita itu menghargai. Menunjukkan bahwa kita itu sayang. Yesus mempraktekkan semuanya ini. Kalau kita perhatikan bahwa Yesus mempraktekkan semua, Dia menghargai orang dari mulai orang yang paling miskin sampai orang yang paling kaya. Yesus bukan orang yang angkat terhadap orang yang kaya raya, enggak. Orang yang kaya raya itu, pemuda yang kaya raya datang kepada dia enggak langsung sambut. Dia tes dulu. Apakah benar-benar orang itu mau menjadi pengikutnya? Tidak. Jual segala hartamu, ikut aku. Pemuda itu sedang mempertimbangkan antara harta dan keselamatannya. Maka dia lebih menghargai hartanya. Pemuda itu pergi. Tapi beda dengan seorang pemungut cukai yang bernama Sakius. Waktu dia mau melihat Yesus, mau bertemu dengan Yesus. Bahkan Yesus panggil dia karena orangnya pendek, dia ada pas atas pohon. Dia katakan, Yesus, Sakius, turunlah. Aku mau tinggal di rumahmu. Saudara, Yesus itu mengambil resiko besar ketika dia katakan, aku mau tinggal di rumahmu. Karena orang yang dia maksud itu adalah Sakius, pemungut cukai yang dibenci orang. Tapi ternyata Yesus punya agenda yang sangat luar biasa. Waktu Yesus di rumah Sakius, Sakius itu bertobat. Dia kembalikan hartanya itu berlipat-lipat, apalagi kepada orang yang pernah dia peras. Terjadi satu kebangunan rohani besar-besaran. Jadi Yesus itu datang, dia tidak melihat, oh kamu kaya, kamu yang ikut aku, enggak. Sampai yang paling miskin, seperti para nelayan pun yang menangkap ikan, ikut aku. Yang penting mereka mau setia. Saudara yang saya kasih Tuhan, ungkapan terima kasih itu mesti tulus. Dorong dalam hati kita yang terdalam. Semakin tulus, semakin bagus. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan dengan tulus, maka kita juga bisa mempraktekannya untuk menolong orang lain, untuk melayani orang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi yang pertama, bersyukur saja itu membuat kehidupan kita lebih dinamis, lebih semangat. Yang kedua, bersyukur saja itu merupakan anugerah. Saudara, kita ini hidup dalam anugerah Tuhan. Seorang pendeta mengkasih tema dalam khotbah Thanksgiving, dia katakan,
Giving is blessing. Memberi itu adalah berkat. Jadi ketika engkau dan saya memberi, itu berarti engkau dan saya sedang memberkati orang. Kadang kita pikir apa yang kita berikan tidak seberapa, tapi saudara, bagi orang yang sungguh-sungguh membutuhkan, mereka akan merasa senang sekali. Beberapa minggu lalu kita lihat di video bagaimana anak-anak yang di Afrika itu mereka begitu senang, mereka begitu gembira hanya menerima sebuah kotak Natal saja, hadiah Natal yang isinya boneka-boneka. Mereka gembira sekali, senang sekali. Bagi kita mungkin uangnya bawa ke McDonald gak cukup, saudara. Tapi dengan uang tersebut kita beli hadiah, kita kirimkan kepada mereka. Oh, bisa membuat orang itu bersuka cita. Dan saya yakin anak itu akan ingat hadiah Natalnya sampai seumur hidupnya. Saya masih ingat, saudara, waktu saya kecil, pertama kali tahun 70, saya masuk di kelas 1 SD. Di situ ada Natal pertama saya ikuti. Dapat hadiah Natal, kue-kue dibungkus pakai plastik. Senang sekali, gembira sekali, dan masih ingat warna-warni kuenya. Masih ingat kuenya itu isinya apa. Ada telur lagi satu yang sudah direbus, saudara. Jadi bayangkan, saudara, harganya tidak seberapa, tapi orang mengingatnya. Saudara, apalagi kalau orang yang kita kasih hadiah itu suatu hari dia sharing pada kita, yang kita dengar, saya menerima hadiah, ternyata di dalamnya ada surat dari Cornerstone San Francisco. Oh, saudara katakan itu suratku. Lebih gembira lagi, lebih bersuka cita lagi. Saudara, jadi yang memberi dan yang menerima sama-sama bersuka cita, bukan? Maka yang memberi dan menerima itu mesti bersyukur pada Tuhan. Mana lebih bersuka cita? Bisa memberi atau bisa menerima? Saya pribadi lebih suka memilih bisa memberi, saudara. Kenapa? Karena kita memberi, kita yang beri, masa kita menerima minta-minta terus. Maka Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, firman Tuhan selalu ajarkan pada kita untuk memberi. Saya tidak pernah baca Alkitab mengajarkan, firman Tuhan katakan mari kita menunggu menerima pemberian orang. Enggak. Tapi memberi kepada orang, memberi sukacita, memberi berkat, memberi pertolongan, memberi bantuan dan sebagainya. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Saudara, waktu ada 10 orang kusta itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian 9 orang pergi, tidak pulang dengan ngomong kamsia, gak bilang begitu. Gak bilang terima kasih. Hanya ada satu yang balik. Kalau kita perhatikan dalam Lukas 17-18, hanya satu orang yang pulang, itu pun orang asing, maksudnya orang Samaria. Tanda kutip musuh mereka, musuh orang Yahudi yang balik bilang terima kasih. Lalu ke 9 orang itu kemana? Memang Yesus tidak minta mereka kembali, tapi tahu dirilah. Sudah dapat pertolongan, masa tinggal pergi gitu ya. Tinggal menghilang. Jadi dia balik bilang terima kasih. Orang yang satu itu. Yesus merasa senang tentunya dengan mereka yang berterima kasih. Tapi kalau melihat orang yang tidak bisa berterima kasih, kita jengkel. Orang-orang di Cianjur mereka mengalami musibah gempa kemarin. Saya dapat video, mereka dapat bantuan dari orang-orang. Tapi ada barang-barang yang diberikan disobek-sobek, dirusak-rusain dan sebagainya. Itu kan menandakan tidak bisa berterima kasih. Memang hanya 1-2 orang yang lakukan itu, tapi
mewakili, kasihan sekali orang-orang yang benar-benar butuh. Orang-orang yang benar-benar butuh, kalau saudara perhatikan, gempa itu membuat mereka itu, rumah mereka hancur. Ditambah lagi ada yang meninggal, kehilangan sanak famili, harta mereka sudah gak ada lah. Jadi mereka tentu butuh pertolongan. Tapi ada orang yang sok-sokan mungkin merusak-rusak orang, pemberian orang. Itu kan kasihan sekali kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ungkapan terima kasih kita, rasa senang saja atas penerimaan pemberian dari seseorang, kita sudah merasa senang. Apapun yang kita berikan, tapi harus tulus. Jangan yang memberi juga kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Saudara, saya pernah dengar ada seorang ibu, dia kasih tahu sama temennya, itu ada barang-barang di rumahku, kamu ambil ya. Sekarang juga, karena mau ganti tahun, dia sedang bersih-bersih rumah. Kalau enggak, sudah mau saya buang katanya. Jadi barang yang sudah mau dibuang, dia mau kasih orang, saudara. Jangan begitu, ya. Kita mau kasih tentu sesuatu yang paling baik. Saya pernah kunjungi, waktu mahasiswa, kunjungi di sebuah gereja di Jakarta. Saya nginap di pastori itu tempat penginapan hamba Tuhan. Tapi di situ ada banyak macam-macam, ada kulkas sampai 3 biji, besar kecil. Sofanya juga banyak, membuat sangat sempit sekali. Dan semuanya itu penuh rumahnya. Ada meja makan, tapi 2-3 set gitu. Padahal tempatnya sempit. Saya tanya pada hamba Tuhannya, kebetulan saya kenal. Kenapa kok banyak sekali barang-barang di pastori ini? Dia bilang jemaat kami itu orangnya baik-baik. Mereka itu memberikan, sangat berhati untuk memberi. Ini ada 4 keluarga, mereka baru pindah ke rumah baru. Jadi barang-barang yang di rumah lamanya, sofanya, kulkas yang sudah dia gak mau lagi, kasihkan ke pastori untuk Tuhan katanya. Saudara, dalam hati saya, oh kalau gitu sayang sekali ya, masa kasihkan kepada Tuhan yang bekas, yang sudah gak mau lagi, sementara kita sebagai anak Tuhan tinggal di tempat yang bagus. Saudara, waktu Salomo jadi raja, dia tinggal di istana yang mewah. Tetapi hatinya tidak tenang. Dia ingin sekali membangun rumah Tuhan. Jadi itu kerinduan dia, membangun rumah Tuhan. Dia gak mau dia dapat tinggal di sana sementara rumah Tuhan masih tenda-tenda. Nah, hati seperti itu yang saya ingin lakukan, terapkan dalam kehidupan saya. Saya harap kita juga punya kerinduan seperti itu. Itulah cara mengungkapkan terima kasih kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur 106 ayat 13 sampai 14, saya bacakan untuk kita. Mazmur 106, 13, 14. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Ini mengingatkan kembali kepada orang Israel. Mereka sudah mengalami mujizat, mereka mengalami kehebatan daripada Allah, pemeliharaan daripada Allah. Tetapi sebentar saja mereka sudah lupakan itu. Dan mereka mencari pertolongan yang lain. Saudara, kadang kita dalam komunitas orang percaya sering mendengar keluhan dari orang-orang percaya. Saya mengalami kesulitan, saya mengalami masalah. Dukung dalam doa. Kita seakan-akan diajak bahwasannya wajib doakan saya kalau saya sedang punya masalah. Tapi sesudah masalah lewat, bye-bye, sayonara.
Saudara yang saya katakan Tuhan tidak merasa sedih, tidak merasa marah kepada orang yang demikian. Tuhan tetap mengasihi orang yang demikian, saudara. Sehingga saudara, di dalam satu rekaman video yang saya buat kemarin, saya baca firman Tuhan, di situ menegaskan pada Tuhan itu bahkan tetap mengasihi orang lain yang tidak tahu berterima kasih. Tuhan tetap mengasihi orang yang tidak tahu berterima kasih. Kalau manusia kan beda. Kalau manusia ketemu orang yang tidak tahu berterima kasih, sekali tolong cukup katanya. Cukup kapok katanya. Lain kali mau minta tolong, no way, nggak ada lagi. Tapi Tuhan nggak demikian. Dia menolong orang, mengasihi orang, bahkan memberkati orang, tetap memberikan perlindungan kepada orang yang tidak tahu berterima kasih. Kita mau belajar seperti itu, saudara. Sehingga baru kita bisa bersyukur saja. Karena hanya orang yang bersyukur saja yang bisa tersenyum, saudara. Kalau kita mengeluh, gak bisa tersenyum. Orang yang marah gak akan senyum. Mana ada orang yang marah, kurang ajar ya kamu, kurang ajar. Gak ada gitu ya. Marah ya marah gitu. Kalau pelawak mungkin bisa gitu. Kalau lagi marah ya mukanya pun jadi jelek. Tapi muka jelek, muka keriput, rambut putih, menurut Presiden Jokowi kemarin saya dengar gak apa-apa katanya. Itu pemimpin yang bagus katanya. Pemimpin yang baik itu wajahnya keriput katanya. Karena dia banyak pikir kepada rakyatnya. Rambutnya juga putih katanya. Saking banyak pikir rambutnya jadi putih katanya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, itu wujud bagaimana kita bersyukur saja. Yang terakhir, kita bersyukur saja karena rencana Tuhan kepada kita umatnya selalu baik. Saya menjamin bahwa Tuhan Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang selalu baik kepada kita. Amin saudara. Dia tidak pernah berbuat jahat kepada kita. Dia tidak pernah merencanakan yang jahat kepada kita. Ia seperti orang tua yang baik terhadap anaknya. Maka orang tua itu tidak pernah merencanakan yang jahat kepadanya. Kadang orang tua bisa ngomel. Waktu kita kecil kadang orang tua bisa pakai rotan, sapu lidi. Kadang bisa dikurung di WC, kamar mandi. Kadang bisa dikurung di kamar yang gelap dan sebagainya. Kadang bisa distrap, disuruh berdiri, angkat kaki, tangan di kepala, jewer kuping kita dan sebagainya. Tapi semuanya, sekali lagi, semuanya tujuannya adalah supaya anaknya itu menjadi orang baik kelak. Maka tidak ada orang tua yang menghendaki anaknya itu menjadi orang jahat, menjadi orang yang tidak berguna. Demikian juga Allah kita. Demikian juga Tuhan Allah kita. Kadang kita mengalami, mungkin kita katakan, Tuhan, aku ini rajin loh ke gereja, aku ini bahkan membayar perpuluhan, aku ini bahkan mendukung pekerjaan Tuhan, membantu semua pelayanan aku lakukan. Tapi kenapa? Seakan-akan aku mengalami kemiskinan terus, sakit juga ada dalam hidupku, keluargaku, mereka selalu tidak suka kepadaku. Kenapa ada orang-orang kantor yang gak senang kepadaku dan sebagainya, sulit menghadapi mereka. Saudara, Tuhan itu baik. Kalau Tuhan Allah menempatkan orang kantor yang sulit kepada kita, itu kan ada teman kita yang kerja di kantor kan ya. Tuhan menempatkan rekan kantor di rumah kita, bukan di rumah, di tempat kerja kita. Bukan berarti Tuhan jahat. Tuhan mau latih kita seberapa sabar kita, seberapa kuat iman kita, sanggupkah kita menghadapi orang itu dengan kasih ya, dengan ucapan syukur. Saudara, kalau kita hadapi orang baik-baik saja, seperti di gereja hadapi teman-teman yang baik-baik saja, aman-aman.
Gak terlatih iman kita. Begitu kita terjun ke dunia, kita hadapi orang-orang yang bisa menyakitkan kita, bisa menghancurkan kita. Tapi kita harus kuat. Kita diberikan kekuatan dari Tuhan. Kita harus bertahan. Kita harus tetap setia. Bukan melawan, tapi dengan tetap setia. Waduh, itu baru luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, Presiden Jokowi itu sayangnya bukan orang Kristen. Tapi apa yang dia lakukan, kemarin ada satu orang yang mendukung dia itu menceritakan begini. Saya lupa namanya. Tapi ceritanya menarik ya. Waktu dia dicalonkan mau jadi presiden, orang itu menghina, ada orang menghina. Dia siapalah? Dia orang desa, orang kampung yang bawa andong katanya gitu. Andong tahu ya, andong. Dia dihina, tapi dia gak balas sepatah kata pun. Dia gak balas. Tapi begitu dia terpilih jadi presiden, sebentar lagi mau dilantik, 3 jam dia naik andong, pawai, dirias andongnya, mau masuk istana. Mempermalukan orang yang ngomong dia itu naik andong. Iya kan? Dia tak usah balas, dia benar-benar naik andong, tapi untuk jadi presiden, saudara. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, saya melihat kalau orang menghina kita, gak masalah. Yang penting kita tetap setia kepada Tuhan, semangat membuat kita itu tetap kuat, tetap boleh mengucap syukur. Jangan begitu dapat hinaan, protes, kemarahan, langsung anjlok, gak bangun-bangun lagi. Tetap bangun, saudara. Walaupun usia kita lebih dari 50, tetap sehat. Gak ada orang yang mengaku sini tentunya kita sudah lemah, kita harus tetap kuat, ya. Saudara yang saya kasih Tuhan, Ulangan 8 ayat 12 sampai 14 saya bacakan buat kita. Ulangan 8 12 sampai 14, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan. Jadi ini yang diajarkan oleh Tuhan, firman Tuhan, supaya kita walaupun diberkati tidak tinggi hati. Sekali lagi, orang yang tinggi hati tidak bisa bersyukur. Orang yang tinggi hati tidak bisa bersyukur. Bahkan Ayub sampai pada tahap yang paling jatuh sekalipun, sakit, apalagi harta kekayaan habis, apalagi anak-anak meninggal, apalagi istri tinggalkan dia masih bisa berkata, aku dilahirkan tanpa apa-apa, dan aku akan mati tanpa apa-apa. Tuhan telah memberikan dan Tuhan pula yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Itu yang Ayub katakan, saudara. Berarti dia tetap bersyukur dan bersyukur saja. Saudara, bukankah hari ini kita dilahirkan di dunia tidak bawa apa-apa? Tapi hari ini kalau kita mau hitung berkat Tuhan, rasanya banyak sekali. Kenapa? Karena Tuhan itu baik pada kita. Berkat Tuhan baik. Kita datang lahir sendiri. Hari ini kalau keluarga kita dikumpulkan, sudah ramai, saudara. Satu mobil van gak muat mungkin ya. Bagaimana dengan anak, cucu, menantu dan sebagainya. Itu berkat Tuhan. Luar biasa. Bagaimana kita tidak bersyukur? Ya bersyukur saja. Saudara, kalau kita belajar untuk bersyukur pada Tuhan, maka hidup kita akan bertambah panjang. Karena kita tetap merasa senang, sukacita. Tapi kalau kita hidup tidak bersyukur, hidup kita itu selalu menggerutu. Rasanya hidup kita itu akan bertambah pendek. Karena penuh dengan kesedihan, penuh dengan kemarahan, penuh dendam. Hidup kita pun akan suram, saudara. Saudara, kita tidak mau jadi orang yang suram.
Walaupun ada orang ramalkan bahwa tahun 2023 itu akan terjadi kegelapan. Tapi sebagai orang percaya yang bersandar kepada Tuhan, biarlah Tuhan mengubah kegelapan itu menjadi terang. Amin saudara. Sehingga kita bisa tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan kalaupun kegelapan itu terjadi, kita pun tetap bersyukur karena Tuhan Allah, Tuhan Yesus yang kita sembah tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau bersyukur saja. Kami mau bersyukur Tuhan untuk keadaan kami pada hari ini. Kami mau bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan Engkau. Kami mau bersyukur untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau bersyukur. Mungkin kami bukan menjadi orang yang kaya raya, konglomerat dan sebagainya. Mungkin kami tidak memiliki pengetahuan yang tinggi, profesor, PhD dan sebagainya. Mungkin kami tidak punya rumah mewah yang besar sekali dan sebagainya. Tapi Tuhan, apapun yang ada di dalam milik kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kami percaya bahkan hidup kami yang sehat saja ini sudah merupakan ungkapan syukur yang sangat besar sekali kepadamu Tuhan. Tuhan, ajarlah kami supaya setiap hari kami bersyukur. Karena dengan bersyukur kami penuh sukacita, penuh kegembiraan. Bahkan dengan bersyukur semangat hidup kami akan bertambah. Tuhan, jangan biarkan kami mengeluh. Jangan biarkan kami putus asa. Jangan biarkan kami merasa lelah dalam hidup kami. Bangkitkan semangat hidup itu Tuhan untuk kami semua. Sehingga setiap hari kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saat ini kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu nomor 363. 363, Maju Laskar Kristus. 363. Persembahan akan dijalankan oleh saudara Miriam Anya. 363. Maju Laskar Kristus, halaman 592, nomor 363 bagian atas ya.
umat bersatu padu berperang ya melawan musuh tipu muslihat iblis ya. Berperang di sini adalah melawan iblis. Kita tidak melawan manusia tapi kita berperang melawan musuh kita yaitu iblis. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa untuk firman-Mu yang indah hari ini yang boleh kami dengar. Tuhan berkatilah hamba-Mu Pendeta Samina yang memberitakan firman-Mu dan semua kami yang mendengarnya, agar kami boleh dikuatkan iman kami, dikuatkan rohani kami, agar kami boleh maju di dalam Engkau, agar kami boleh berperang melawan iblis Tuhan, agar dalam hidup kami senantiasa mendapatkan kekuatan kemenangan daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kami bersatu padu melawan dosa, melawan iblis Tuhan dan melawan musuh kita yaitu si jahat Tuhan. Tuhan, dengarlah doa kami Bapa. Kami ikut di dalam panji-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, terimalah persembahan kami untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Di mana lebih banyak lagi jiwa yang dimenangkan dan diselamatkan oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di gereja kita sudah mulai ada hiasan Natal, itu pertandanya sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Masuk ke Desember, bulan-bulan Natal. Pada tanggal 10 Desember saudara, secara gabungan gereja-gereja yang ada di Bay Area, kita bergabung untuk merayakan Natal bersama. Kali ini ditempatkan di KJRI, Wisma Indonesia. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mau ikut ke sana, perlu daftar di Eventbrite ya. Jadi tinggal diklik, tulis nama dan juga first name, last name. Kemudian tulis saja itu ya. Ya. Kemudian didaftarkan saudara supaya bisa masuk ke sana karena jumlah orangnya terbatas, ruangan dari KJRI itu terbatas. Dan bagi teman-teman yang sudah saya bantu mendaftar, tolong jangan tidak datang ya, soalnya nama saya ada di situ gitu. Saya yang bantu daftar, pikirnya saya borong teman-teman semuanya, tapi nggak datang pula gitu ya. Ya. Dan kalau belum, silakan saudara, kalau nggak bisa, nanti kita sama-sama daftar di ruang makan bisa. Yang kedua saudara, Natal kita sendiri di sini pada tanggal 18 Desember, hari Minggu. Jadi mohon saudara supaya mensupport acara Natal kita ya pada tanggal 18 Desember sebentar. Nanti besok saya akan sharekan undangannya buat kita sekalian. Teman-teman catat tanggal itu dan ajak teman-teman yang lain datang gitu ya. Tetap ada kegiatan kita nanti pada tanggal 1 Januari kita juga akan merayakan tahun baru. Kemudian pada tanggal 22 Januari kita juga akan merayakan Hari Raya Imlek. Itu semua sudah ada flyernya. Kita akan pikirkan semuanya ini. Kemudian juga kita akan sama-sama doakan untuk kita semua tetap diberikan tubuh yang sehat ya. Ajak teman yang lain untuk datang bersama. Oke saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita akan sama-sama nyanyikan doksologi. Kemudian terima berkat. Lalu Amin Song ditambah dengan lagu Lingkupi, lalu kita akan turun ke bawah bersama. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber
yang mengasihi dan dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah, anugerah dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus memberkati Bapak Ibu sekalian, memberkati kesehatan, memberkati pekerjaan, memberkati keluarga, anak-anak, memberkati pelayanan, bahkan memberkati seluruh isi keluarga Anda hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan dulu kembali saat teduh. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersama. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudara semuanya diundang menuju ke ruang makan, bawa semua barang-barang saudara. Di situ kita akan nikmati berkat Tuhan bersama. Sampai ketemu minggu depan.